Jangan mengeluh tentang kemarin, buatlah esok yang lebih baik dengan memanfaatkan hari ini yang kita awali dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo Senin 8 November 2021 tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 23, demikian dikatakan. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dalam bahasa Batak dikatakan, ganuk nama suadahon anaki, dang diibana nang amai. Halak namar hatopoton anaki, diibana do nang amai. Demikian firman Tuhan. Alkitab memberitahukan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul berbagai ajaran sesat atau palsu. Hal itulah yang terjadi pada zaman penulisan surat 1 Yohanes, yaitu munculnya berbagai ajaran sesat dan salah satu dari ajaran sesat tersebut adalah antikristus. Antikristus tersebut berujuk pada nabi-nabi palsu yang bermunculan pada masa pelayanan Yohanes yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu yang menyangkal Yesus sebagai anak Allah. Inti dari ajaran antikristus adalah menyangkal Yesus sebagai Kristus dan menyangkal Bapa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antikristus merupakan ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui Yesus Kristus atau ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui bahwa Allah telah datang sebagai manusia. Apa pekerjaan antikristus ini? Mereka berusaha merusak persekutuan hidup orang percaya dengan menyisipkan kebohongan dalam kebenaran atau ajaran yang menyesatkan. Hal nyata yang ditunjukkan oleh antikristus adalah sikap penolakan dan penyangkalan terhadap Bapa dan juga anak yang menjadi nats renungan kita hari ini. Dengan ajaran palsunya, antikristus secara tegas menolak Kristus sebagai anak Bapa dan menolak doktrin inkarnasi Kristus. Penolakan terhadap Kristus sebagai anak otomatis juga menolak Bapa yang mengutus anaknya untuk menebus dosa umat manusia. Antikristus juga akan selalu berusaha agar kebenaran firman digelapkan dan disesatkan agar orang percaya tidak bertemu dengan jalan keselamatan. Firman telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Jadi yang menolak Kristus itu berarti juga menolak, meragukan firman Tuhan. Ada sebuah kisah seorang anak duduk di bangku taman sambil membaca Alkitab. Tiba-tiba anak tersebut berteriak dengan keras sekali. Katanya, "Haleluya, haleluya, Tuhan itu luar biasa dan perbuatannya ajaib." Teriaknya. Seorang pemuda yang berada di dekatnya bertanya, "Hei, mengapa kau berteriak seperti itu?" Jawab si anak kecil itu, "Saya baca di Alkitab kalau Tuhan itu menyuruh Musa membelah laut merah dan semua orang Israel berjalan melewatinya. Luar biasa sekali," kata si anak itu kepada sang pemuda. Sang pemuda dengan lagak sok tahu berkata pada anak itu, "Di, semuanya itu sekarang biasa saja, bisa dijelaskan dengan mudah. Para ilmuwan sudah menemukan bahwa pada masa itu Laut Merah belum sedalam sekarang ini. Bagian yang dilalui Musa dan orang Israel itu dalamnya hanya sekitar 20 cm saja. Tentu saja mereka dapat melaluinya dengan mudah," katanya demikian. Kemudian pemuda ini meninggalkan anak itu dengan senyum penuh kemenangan. Baru berjalan 5 langkah tiba-tiba anak itu berteriak lagi. Lebih keras bahkan dari yang pertama. Katanya, "Haleluya, haleluya, Tuhan memang sangat luar biasa dan perbuatannya ajaib." Si pemuda penasaran dan kembali seraya bertanya, "Kenapa kau berteriak lagi? Bukankah sudah kakak katakan bahwa semuanya itu bisa dijelaskan dengan mudah?" "Ya, Tuhan sungguh ajaib. Dia bisa menguburkan semua orang Mesir dan kereta-kereta mereka di air yang dalamnya hanya 20 cm saja. Luar biasa," jawab si anak itu terhadap si laki-laki
pemuda yang mengganggunya. Dari kisah itu kita bisa memahami bahwa antikristus itu bisa saja orang terdekat kita. Orang yang punya pengetahuan. Bahkan orang yang kita anggap lebih dewasa, lebih berwibawa. Bahkan mungkin yang kita anggap orang yang lebih rohaniawan dari kita. Pengajaran antikristus itu terkadang muncul dengan mempertentangkan iman kita dengan logika kita yang hadir dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan yang sederhana, namun mampu menghadirkan keraguan kita akan firman Tuhan. Namun meski demikian, mari belajar dari anak kecil yang sedang membaca Alkitab itu. Ketika dia menerima gangguan dan godaan dari orang lain, namun ia tetap setia membaca firman Tuhan. Dan dengan kuasa Roh Kudus dia menerima pencerahan untuk mampu mematahkan gangguan yang dia hadapi. Artinya kita tidak boleh menyerah menghadapi orang yang menolak iman kita. Justru ini kesempatan bagi kita untuk terus membangun manusia rohani kita dengan melibatkan kuasa Roh Allah. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan-kelicikan mereka yang menyesatkan kita. Seberat apapun tekanan yang ada, jangan sampai kita menyangkal Kristus dan Allah Bapa. Tetaplah bertahan, sebab tersedia mahkota kehidupan bagi kita yang setia dalam iman sampai akhir zaman. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu berdiam dalam hati kami dan menjadi nakoda kami dalam menjalani hidup kami, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh ajaran dan kuasa dunia yang bisa menyesatkan dan merusak iman kami. Kami percaya Engkaulah Allah kami yang mampu menyelamatkan kami. Melalui darah Tuhan Yesus Kristus Engkau telah menyelamatkan kami menjadi bagian kerajaan-Mu. Oleh karena itu berilah hati yang tetap setia dalam diri kami, agar kami bertahan hingga kedatangan-Mu kelak, memenangkan kami dari kuasa dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas untuk hari ini. Salam sehat, shalom.